Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan materi dari jarak, kecepatan, dan waktu. Yaitu saya akan membahas mengenai cara menghitung berpapasan atau menyusul. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dahulu bentuk hubungan rumus jarak, kecepatan, dan waktu ya, atau disingkat JKW. Jadi jika ditanyanya jarak, tutup si J-nya, maka rumus jarak cukup mengalihkan kecepatan dengan waktu. Jika ditanyanya K atau kecepatan, tutup K-nya, maka rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jika ditanya waktu, cukup tutup W-nya, maka rumus dari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan berpapasan. Berpapasan itu jika ada dua orang atau dua kendaraan berlawanan arah berjalan lalu bertemu, itu disebutnya berpapasan. Atau bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ada dua kendaraan bertemu, ini disebutnya berpapasan. Berpapasan ini memiliki dua rumus ya. Yang pertama itu waktu yang sama. Maksudnya waktu yang sama ini, jadi ada dua kendaraan nih, dia berangkat dengan waktu yang sama. Jadi si kendaraan pertama itu berangkat pukul 6, kendaraan kedua juga berangkat pukul 6. Rumusnya itu WP itu dari waktu pas-pasan ya. Jarak dibagi K1 tambah K2. K1-nya ini itu kecepatan, yang ini kecepatan kendaraan kedua. Sedangkan untuk rumus yang keduanya itu waktu yang berbeda. Jadi ada dua kendaraan yang berpapasan, namun dia itu bergeraknya atau berangkatnya dengan waktu yang berbeda. Misalkan kendaraan pertama itu dia bergerak pukul 6, sedangkan kendaraan kedua itu bergerak pukul 7. Maka rumusnya itu WP sama dengan jarak dikurang, kurung buka dulu ya, K1 dikali selisih waktunya. Selisih waktunya ini selisih waktu si kendaraan pertama, dibagi K1 tambah K2. Oke, daripada bingung ngebahas rumus, kita langsung saja ke contoh soalnya. Adi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 6 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Budi berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung itu 150 km. Pertanyaannya, pada pukul berapa mereka berpapasan? Yang kedua, pada jarak tempuh berapakah mereka akan berpapasan? Oke, kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Yang pertama itu pada pukul berapa mereka berpapasan. Kita punya rumus WP sama dengan jarak dibagi K1 tambah K2. Jaraknya itu 150, sedangkan 60 itu K1, 40-nya itu K2. Tinggal dimasukkan. Jarak itu 150 dibagi K1-nya itu 60 tambah 40. Berarti kan 150 dibagi 100 ya enggak? 150 bagi 100 berapa? 1,5 jam. Atau kalau dirubah ke dalam menit, 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit. Itu. Berarti di sini dia berpapasan pada pukul berapa? Pada pukul, berangkatnya pukul berapa? 6 kan? 6 ditambah 1 jam 30 menit. Berarti 07.30. Ini ya pukul mereka, waktu mereka berpapasan. Selanjutnya, kalau ditanyanya pada jarak tempuh berapa mereka akan berpapasan, ini ada dua kemungkinan. Kita lihat dari sudut pandang Adi atau dari sudut pandang Budi. Nah, untuk menemukan jarak tempuh mereka, kita masih punya rumus, itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Kita cari dulu yang dari Adinya nih. Adi itu kan kecepatannya itu, terus deh rumusnya deh, jarak sama dengan kecepatannya itu 60. Terus waktu berpapasannya, ini waktu berpapasan 60 dikali 1,5 jam, atau kalau dirubah ke dalam desimal itu 1,5 ya, atau dirubah ke dalam desimal ya, 1 jam 1,5 jam
dirubah ke dalam desimal kan jadinya desimal. Pecahan. Dirubah ke dalam pecahan itu kan dia berarti 3/2. Ada yang bingung nggak dapat 3/2 dari mana? Ini kan 1/2, 1/2, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 3/2 gitu ya. 3/2 berarti sini 60 dikali 3/2 sama dengan 60 bagi 2 itu udah 30. 30 kali 3 90. Maka Adi berpapasan dengan Budi saat kendaraannya sudah menempuh jarak 90 km. Sedangkan dari sudut pandang Budi, jarak kecepatan Budi berapa? 40. 40 dikali waktu berpapasannya 3/2 jam. 4 dibagi 2 aja udah 2 ya. 2 kali 3 60. 60 km. Nah, berarti Budi berpapasan dengan Adi saat dia sudah menempuh jarak 60 km. Gitu ya. Jadi beda ya. Karena kan karena kecepatan mereka juga beda. Jadi pertemuannya atau jarak tempuhnya juga beda. Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini Adi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.45 menggunakan mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Sedangkan Budi berangkat pukul 6:05 dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan 70 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung itu 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Kita punya rumus WP sama dengan jarak dikurangi K1 kali selisih waktu. Selisih waktunya kita cari dulu nih. Jaraknya berapa? Jaraknya 150 ya, ini jarak. Sedangkan selisih waktunya, coba kamu hitung. Pukul 6.05 dikurangi 05.45. Berarti selisih waktunya berapa? Ya, berapa nih? 20 menit ya? Ya, 20 menit. Berarti kita hitung nih, jarak WP sama dengan jaraknya 150 dikurangi K1. K1-nya berapa? Kecepatan yang pertama. Kecepatan pertamanya 90, kecepatan keduanya itu 70. Berarti K1-nya dulu ya. K1-nya itu berarti 90 dikali, atau dikalinya silang aja deh, dikali 20 menit. 20 menit dirubah ke dalam jam itu berarti 20 dikali dibagi 60 ya. Berarti 1/3 jam. Berarti ini 90 dikali 1/3 jam. Dibagi K1. K1 itu 90 ditambah 70. 150 dikurang 90 dikali 1/3, 9 dibagi 3 aja udah 3 ya. 3 kali 1, 30 kali 1, 30. Dibagi 90 tambah 70, 90 tambah 70 itu 160. 150 dikurang 30, 120 dibagi 160. Berarti hasilnya berapa? 3/4 ya. 3/4. Kita pindah dulu 3/4 ini. 3/4 ini dirubah ke dalam menit. 3/4 dikali 60 menit. Berarti hasilnya itu 3/4 kali 60 itu 45 ya. 45 menit. Kalau kalian bingung hitungnya, 60 dibagi 4 itu kan 15. 15 kali 3, 45 menit. Maka pukul berapa mereka berpapasan? Mereka berpapasan saat pukul, mereka berangkat pukul berapa? Yang paling akhir ya, dihitungnya dilihatnya dari akhir. 06.05 ditambah 45 menit. Berarti mereka berpapasan pukul 06.50 menit ya. Gitu jawabnya. Ini untuk soal yang berpapasan. Oke, kita lanjut ke materi menyusul. Untuk menyusul ini, jadi ada dua kendaraan atau dua orang
yang bergerak satu arah tujuan, namun kendaraan yang belakang ini mendahului kendaraan yang di depannya, maka itu disebutnya menyusul atau digambarkan seperti ini. Jadi kendaraan yang belakang mendahului kendaraan yang depan, itu disebutnya menyusul. Untuk menyusul cukup satu rumus saja, dia pasti pergerakannya waktu yang berbeda ya, nggak mungkin waktunya bareng. Kalau misalnya waktunya bareng itu kan nggak nyusul berarti ya, bersama-sama. Nah, dia punya rumus gini, WM waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak itu K1 dikali selisih waktunya. Selisih kecepatannya itu K2 dikurang K1. Oke, agar lebih paham kita langsung saja ke contoh soalnya. Ada dua bis yang akan sama-sama menuju kota Bandung, sebut saja itu bis A dan bis B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bis A berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bis B juga berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bis A itu berangkat pukul 1 atau pukul 13.00 dan bis B berangkat pukul 14.30, maka pukul berapa bis B dapat menyusul bus A? Oke, kita langsung aja jawab untuk contoh soal yang terakhir ini. Kita punya rumus itu WM sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Nah, sebelum kita jawab dulu, kita harus tahu dulu yang diketahui itu apa aja. Terus dulu ya, yang diketahui itu ada K1. K1-nya itu 60 km per jam. K2-nya itu 75 km per jam. Untuk waktu kalau misalnya tadi kan si kendaraan A dia berangkat pukul 13.00 kan. Sedangkan si kendaraan B, si bis B dia berangkat pukul 14.30. Untuk mencari selisih jarak kan dia punya rumus gini. Selisih jarak itu K1 dikali dengan selisih dari waktunya. Untuk nyari selisih waktu ya ini tinggal dilihat. 14.30 dikurang 13 jadi berapa? 1 jam 30 menit. Kalau dirubah ke dalam pecahan jadinya itu kan tadi udah dihitung ya, 1,5 dirubah lagi jadinya 3/2. Nah, ini kan dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih kecepatan itu kan K2 dikurang K1. Udah, kita langsung masukin aja ya ke rumusnya ya. Berarti K1-nya 60 dikali selisih waktunya 3/2 dibagi K2-nya 75 dikurang 60 sama dengan 6 dibagi 3 kali 3 9 tambahin 0 di belakang 90 per 75 dikurang 60 15. Berarti 90 dibagi 15 itu 6 ya. Ini waktu menyusulnya itu 6 jam. Berarti pukul berapa si B ini akan menyusul bis A? Pada pukul yang terakhir. Kan 14.30 ya. Waktunya yang dipakai itu 14.30. 14.30 ditambah 6 jam. Berarti berapa? 20.30. Jadi bis B menyusul bis A pada pukul 20.30. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau menonton hingga akhir. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.